Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah amma ba'duh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya sedikit menerangkan tentang beberapa pandangan ulama terkait seorang peramal, dukun, dan lain sebagainya. Karena hal ini sangat penting demi keberlangsungan hidup, terutama bagi seorang santri. Jadi, kalau di dalam tradisi NU itu, para ulama, para kiai itu memberikan sebuah motivasi kepada kita supaya kita menghindari terhadap apa yang sudah diramalkan oleh para kahin. Dalam bahasa Arab disebut dengan kahin, seorang peramal. Dan ulama banyak menerangkan tentang hal ini. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut dan lebih detail, ada baiknya kita sedikit berbincang-bincang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dimaksud oleh agama tentang seorang peramal. Misalnya, saya bagi dulu tentang beberapa ramalan. Beberapa ramalan itu bisa jadi karena ada jin yang memberitahu kepada manusia, lalu hal itu dibicarakan kepada orang lain. Lalu itu bisa jadi benar, tapi terkadang juga salah, banyak luputnya. Misalnya ada sebuah riwayat yang mengatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kahin. Lalu sabdanya beliau, mereka itu tidak memberikan apa-apa. Sahabat bertanya lagi, kok tidak memberikan apa-apa wahai Rasulullah? Itu kan benar. Kebanyakan dari yang diucapkan oleh para kahin, para peramal itu benar. Sehingga bagaimana mungkin hal itu ke dalam bahasa kita ya, itu tidak memberikan apa-apa, padahal yang diucapkan oleh mereka itu benar. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi itu karena informasi itu didapatkan oleh jin. Ada jin yang memberitahu mereka tentang informasi tersebut. Tetapi lanjutan dari hadis itu, tetapi mereka itu menyampaikannya terdengar seperti ayam yang berkokok, mengundang setan-setan yang lain untuk memberikan informasi yang bohong sebanyak 100. Ada 100 informasi yang disampaikan oleh setan-setan yang lain. Sehingga kalau melihat dari riwayat ini, teman-teman, ada misalnya untuk kasus yang sekarang banyak beredar tentang beberapa peramal-peramal sudah terkenal dan ramalannya itu masuk akal serta tepat sasaran, artinya benar-benar terjadi. Terus bagaimana pandangan para ulama tentang seorang peramal seperti itu, dan kita sendiri sebagai umat Islam dalam menyikapi hal itu? Misalnya dalam kajian kali ini saya mengambil kitab Irsyadul Ibad. Beliau di dalam kitab ini diterangkan sebuah riwayat, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal, fasaddaqahu bima yaqulu, mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkan, maka dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Rasulullah SAW.
Ini hadis yang sangat ekstrim ya. Jadi kalau kita sudah mempercayai kahin dengan seyakin-yakinnya percaya, maka berdasarkan hadis ini sudah jelas hukumnya kafir. Tetapi di beberapa yang lain, riwayat yang lain, misalnya di Kifayatul Ahyar, itu ulama mengatakan bahwa mempercayai kahin dengan yakin itu hukumnya haram. Misalnya ada beberapa riwayat yang lain, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad bari'ah mimma unzila ala Muhammadin wa man atahu ghairu musaddiqin lahu lam yuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Kalau datang dengan yakin bahwa yang diucapkan oleh peramal itu benar, maka di sini diterangkan, maka itu sudah lepas terhadap apa yang diturunkan oleh Rasul, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi barang siapa yang datang tapi dia tidak meyakini terhadap apa yang diucapkan oleh para peramal itu, lam yuqbal sholatun arba'ina yauman, lahu sholatun arba'ina yauman, maka sholatnya selama 40 hari itu tidak diterima. Jadi hati-hati ya, kalaupun benar apa yang diucapkan oleh para peramal itu, maka hal itu akan menghilangkan motivasi kita. Misalnya, iya kalau yang terjadi itu baik. Kalau misalnya yang terjadi buruk, misalnya kita mau berusaha, sudah punya modal, sudah punya jaringan, terus sudah punya beberapa teman yang akan mengembangkan usaha kita misalnya. Lalu kita datang ke peramal, si peramal mengatakan, oh jangan berdagang ini, jangan berteman dengan ini, karena kamu akan mendapatkan kejelekan. Nah, hilang motivasi kita gara-gara orang itu. Selain itu, potensi cara berpikir kita, usaha kita, sebagaimana diajarkan oleh Islam bahwa siapa yang berusaha dia akan mendapatkan, hal itu juga akan hilang di dalam jiwa kita jika kita sudah mempercayai apa yang disebut dengan peramal. Kalau hanya memprediksi, itu hukumnya boleh, nggak ada salahnya orang memprediksi atau mengikuti adat-adat yang sudah lalu selama itu tidak keluar dari apa yang diturunkan terhadap Rasulullah SAW berupa wahyu. Karena memang ada ya sebuah kebiasaan di beberapa tempat ketika mau berbuat sesuatu itu datang kepada tokoh atau kepada dukun lalu bertanya untuk mencarikan waktu yang baik. Kalau itu enggak apa-apa. Kalau sampai datang kepada kahin, kepada seorang peramal lalu bertanya, ini jodoh saya apa tidak, ini usaha saya akan lancar apa tidak, maka motivasi kita untuk berusaha itu akan hilang karena si peramal itu. Jadi kalau kita benar-benar mengerti tentang apa tujuan dari peramal itu, kalau misalnya si peramal itu ya bisa memprediksi tentang hal-hal yang gaib, pasti mereka sendiri itu tahu kapan mereka mati, tahu yang akan terjadi kepada mereka sendiri. Tapi banyak peramal-peramal yang malah justru terhadap dirinya sendiri itu tidak tahu, hal gaib kepada dirinya sendiri itu enggak tahu, apalagi terhadap hal-hal yang bersangkutan secara umum. Untuk itu teman-teman, mari kita berpikir untuk berbicara tentang ramalan ini, dan kita harus mulai membuka pikiran kita bahwa Allah itu memang mempunyai beberapa hal gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia, tentang surga, tentang neraka, tentang ajal, tentang jodoh, tentang
beberapa hal yang berhubungan dengan hal gaib. Tetapi kalau petunjuk dari hadis dan Al-Quran itu memang ada, dan itu tidak bisa saya katakan sebagai prediksi, tapi memang sudah nyata, sudah fakta dari hadis. Misalnya tentang fakta yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Falani'mal amiru amiruha walani'mal jaisy dalikal jais. Maka pemimpinnya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Itu sudah diprediksi oleh Allah dan itu benar, itu bukan ramalan namanya. Tapi memang itu apa yang diturunkan kepada Allah. Misalnya Rasulullah berbicara tentang hari kiamat, itu benar-benar akan terjadi dan itu bukan ramalan, itu sudah menjadi ketentuan syariat. Kalau ada orang bukan Rasulullah lalu meramalkan hidup kalian, maka itu disebut orang-orang peramal yang ngawur lah, seperti yang disebutkan oleh hadis tadi. Jadi teman-teman, tidak ada gunanya kita percaya kepada peramal, tidak ada gunanya kita menghilangkan motivasi kita karena keadaan kita di masa depan sudah ditentukan oleh peramal. Jadi beberapa hadis, sebenarnya banyak di sini tentang beberapa hadis, tetapi saya cukupkan tentang hukumnya dan beberapa hal yang penting dalam urusan ramal-meramal ini. Jadi yakinlah terhadap diri sendiri, yakin bahwa Tuhan itu memberikan takdir dan miqdar kepada kita tergantung dari perbuatan kita. Kalau kita bekerja keras, hasilnya akan besar. Kalau kita malas, meskipun kita diramal jadi raja, kita tidak akan pernah menjadi raja. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.